Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB mencatat angka pengangguran terbuka di NTB mencapai 82.000 orang. Dengan adanya pandemi virus corona yang berlangsung, jumlah tersebut dikhawatirkan bertambah. Kepala Disnaker Trans NTB, Tewismaningsih Drajadiah, menerangkan selama pandemi COVID-19, jumlah pengangguran memiliki potensi penambahan dari beberapa bidang, di antara pekerja pariwisata, pekerja migran Indonesia, serta sektor lain. Sekarang ini pengangguran yang ada di NTB itu ada berapa? Kan tadi kan 7,4 itu ya, itu 820 ribu, tadi berapa saya? 82 ribu sekian ya. Itu sebelum pandemi? Iya, sebelum pandemi. Nah, tambah yang datang dari PMI tadi 1.400 sekian, yang PMI yang dipulangkan ya, pekerja migran yang dipulangkan. Kemudian tambah yang di pariwisata sekitar 5 ribuan ya, 15 ribu ada ini, tapi yang terdampak tuh hanya 5 ribuan. Kemudian tambah 1.400 dari sektor-sektor lain. Nah, tapi dengan sekarang udah kembali new normal itu, udah menggeliat lagi, mudah-mudahan yang sektor pariwisata akan kembali, karena dia bukan di PHK tapi dirumahkan rata-rata. Jadi kalau dirumahkan, dia begitu nanti ini insya Allah akan menggeliat. Kemudian pekerja migran ini begitu terbuka pintu kedatangan di negara-negara penempatan, insya Allah mereka akan berangkat lagi. Kalau untuk data pengangguran di NTB sendiri naik atau turun ya, turun dari 3,74 sekarang 3,34 ya, tadi suka saya datanya tadi. Jadi turunnya kenapa? Jadi pada saat gempa terutama, ternyata dengan pembangunan fisik yang ada di NTB itu menyerap banyak tenaga kerja. Nah, kemudian kemarin dengan dikeluarkannya JPS Gemilang itu banyak ya, Pak Asisten bilang ada 15 ribuan terserap tenaga kerjanya. Nah, itu kan juga akhirnya menyerap. Mudah-mudahan itu lancar gitu, maksud saya bukan insidental, tapi bisa terus-menerus pengembangan UKM itu dengan menyerap tenaga kerja banyak itu. Karena banyak ada juga yang diserap karena yang pulang dari luar daerah, luar negeri, seperti dari Korea ya, itu banyak di akhirnya di industri UKM itu terserap juga. Bahkan Ibu Kadis Industri ini bertanya pada saya, Bu, minta tolong datanya yang baru pulang dari, terutama yang dia minta dari Korea, dari Jepang. Itu biasanya kinerjanya bagus katanya. Mereka ditempatkan di sektor apa yang pulang-pulang dari ada yang menyerapnya IKM ini banyak ya, ada yang industri rumahannya, ada yang mereka bangun juga sendiri. Nah, itu ya. Peran dari Dinas Tenaga Kerja untuk menekan kembali angka pengangguran di NTB? Iya, tentu kita berupaya untuk terus menekan. Tadi kami juga sebenarnya lupa saya sampaikan Pak Gubernur, kami sudah bersurat ke ITDC ya untuk meminta data skill apa yang dibutuhkan yang akan kita siapkan. Karena kita ada program pemagangan ya. Pemagangan itu menyerap juga angkatan kerja agar mereka bisa diserap langsung oleh perusahaan di mana dia tempat magang kerja. Permagangan ini di dalam dan di luar negeri dilakukan. Nah, kemudian tadi ya job fair kita lakukan ya untuk memberikan peluang informasi kepada mereka yang nganggur ya untuk bisa bekerja. Tadi untuk di BLK juga BLK juga sebagai salah satu bentuk program unggulan dengan revitalisasinya itu melakukan pelatihan yang sangat banyak menyerap tenaga kerja di bidang industri kayak untuk mesin itu. Nah, mesin itu banyak sekali permintaan. Jadi begitu mereka praktek, rata-rata mereka terserap langsung. ada berapa tuh? Tahun ini 16 paket. 16 kali 6 berapa? 96 orang yang sudah bisa terserap ya, secara bertahap itu bisa dilakukan ya.
960, bukan 96, 960. Kondisi sekarang ini yang kena COVID ini, kalau untuk pengangguran kita kondisinya berapa sih jumlahnya dari kondisi COVID ini? Itu tadi yang di sektor pariwisata ya 15.000, kemudian yang sektor lain 1.400 ya yang terdata oleh kita, ditambah yang dari PMI yang baru pulang ini 1.429. Nah itu jelas masih pengangguran, artinya baru datang, kita belum tahu situasinya. Di luar yang dari tingkat pengangguran terbuka tadi, jadi ada penambahan. Nah ini nanti coba kita bagaimana tekniknya, nanti akan kita coba buat kajian lagi. Apa begitu sektor wisata dibuka mereka langsung ditarik atau ada persyaratan lagi untuk mereka bisa? Karena mereka tidak PHK dan mereka banyakkan dirumahkan, yaitu janjinya akan ditarik kembali gitu. Bu, kelanjutan Jadi, untuk program prakerja seperti apa? prakerja itu ya ada bukan di Kementerian Tenaga Kerja, jadi adanya di Kemenko Ekonomi. Kita hanya untuk mendata. Setelah itu kita kirim, kita tidak tahu lagi kelanjutannya, ya. Jadi yang tahu, karena itu online sih mereka, ya. Alhamdulillah kita sudah menyiapkan datanya 35.000 sudah kita kirim.